Masih goyang ya Bu ya, 5 jari. Masih. Jangan sampai cuma 2 jari yang goyang nih. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk suami. Oh suami tepuk tangan. Ya kan? Assalamualaikum Motivers. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Hamri Gusman dalam Hamri Gusman Official. Oke Motivers, semoga Anda dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan motivasi mengenai penanganan konflik sosial berbasiskan karakter building dan wawasan kebangsaan. Baik Motivers, sebagai seorang motivator publik, saya dituntut untuk bisa memberikan materi yang cocok untuk seluruh kalangan, baik dari mulai tingkatan masyarakat, RT RW, sampai tingkatan lintas kementerian, lembaga, Pemda. Nah, kali ini saya akan memberikan motivasi untuk 100 orang perangkat masyarakat, meliputi RT, RW, FPK, Forum Pembauran Kebangsaan yang ada di Pemprov DKI Jakarta, bertempat di Hotel Akmani, Jakarta Pusat. Pada hari ini, Rabu 12 Oktober 2022. Baik Motivers, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share Hamri Gusman Official. Semoga bermanfaat. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesempatannya untuk kita sharing diskusi. Nah Bapak Ibu, sekedar kita share sebelum kita bicara di DKI Jakarta, kita share dulu bahwa potensi 2023 itu menurut World Bank dan Menq Ibu Sri Mulyani kita akan resesi. Nah lalu Bapak Ibu, tingkat inflasi tinggi sehingga suku bunga The Fed ya di Amerika dan Inggris menaikkan suku bunganya karena inflasi harus dilawan dengan peningkatan suku bunga. Kalau enggak nanti makin kedodoran. Begitu suku bunga meningkat, akhirnya apa, daya beli rendah. Waduh ya, kita nggak tahu sampai kapan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, sebaiknya konflik memang harus segera disudahi karena hanya menguntungkan sebagian pihak, ya kan? Hanya menguntungkan sebagian pihak. Belum lagi ini Taiwan dengan Tiongkok sedang dipanas-panasin. Ya, siapa lagi aktornya sama? Yang manas-manasin Ukraina dan Rusia dengan Tiongkok dan Taiwan itu sama. Saya nggak usah sebut, Bapak Ibu udah tahu lah. Nah, berangkat dari itulah maka kita sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang tua bagi anak-anak kita dan kita harus memiliki strategi. Benar apa nggak Bapak Ibu? Supaya konflik nggak meluas. Ngapain lagi kita bicara konflik? Dunia sedang susah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai konflik ini menambah beban permasalahan di lingkungan kita. Benar apa enggak? Jangan sampai konflik menjadi menambah beban rumah tangga kita juga. Ngapain? Udah situasi seperti ini, terus ada permasalahan internal lagi. Waduh. Ya, jadi tolong Bapak Ibu, anak-anaknya, generasi mudanya dikumpulkan. Nah, oke, lanjut kita lihat berikutnya. Ya, penanganan mencegah konflik sosial. Nah, Bapak Ibu, ini adalah miniatur konflik yang ingin saya sajikan kepada Bapak Ibu sehingga saya yakin Bapak Ibu yang punya wilayah di wilayah RT, RW, kelurahan pasti bisa berbuat lebih dari apa yang saya yang bukan tokoh di suatu tempat ya. Nah, sekarang kami berharap Bapak Ibu bisa melakukan lebih dari itu. Yakin apa enggak? Harus yakin dong ya. Kalau yakin coba tolong tangan kanannya diangkat ke atas. Ini bisa terjadi konflik asam urat nih kalau kebanyakan duduk ya. Oke, goyang-goyangin tangannya. Ya masih goyang ya Bu ya, 5 jari. Jangan sampai cuma 2 jari goyang nih. Ciri-ciri harus ini nih diperiksa nih ya. Coba tolong tepuk pundak kanan teman, tepuk pundak kanan teman. Ibu nggak ada temennya Bu. Ibu jomblo ya. Nah, tepuk pundak kanan temennya, tepuk ya.
Sambil tepuk, ikutin kata-kata saya biar kompak dong ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Wahai Bapak Ibu, hati-hati dengan konflik. Apalagi konflik rumah tangga. Jauhi pelakor. Gua kayak ngecak. Wah. Ayo. Coba biar imbang. Tangan kirinya diangkat, tangan kiri diangkat. Goyang-goyangin. Masih berfungsi ya. Oke ya. Pak, Bapak kok gini Pak? Kayak megang apa aja Pak? Waduh, Bapak ini penampilan sepuh, tapi jiwa jiwa ini ya. Oke ya, goyang-goyangin ya. Tolong gebu ke kiri 3 kali lebih kencang, ikutin kata-kata saya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Wahai saudaraku, hati-hati, jangan sampai konflik, apalagi konflik rumah tangga. Ingat janji 40 tahun yang lalu di depan penghulu. Gua mau kayak kencang. Oke, lanjut. Tepuk tangan lu dong untuk kita semua. Bang Amri, emang ada konflik rumah tangga? Ada, jangan salah, nanti kita bahas ya. Nah, konflik definisinya adalah sesuatu yang dapat muncul baik dari karakteristik individu, kelompok, masyarakat, hingga interaksi sosial karena terjadi kelangkaan dan ketimpangan. Menurut Chris Burns 98 dan Bertrand 2008. Pokoknya di mana ada kelangkaan, ketimpangan, ya saya tambahin dari berbagai literatur, kecemburuan, ya kan, kesenjangan ya, kecemburuan atau kesenjangan itu akan potensi konflik, ya. Nah biasanya kecemburuan, kesenjangan itu bisa jadi karena mispersepsi atau mengartikan sesuatu dengan alam pikirannya sendiri. Itulah pentingnya kita di sini sebagai manusia yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala akal, budi, pikiran, wawasan, pergaulan. Semakin tinggi seseorang derajatnya, dia semakin bisa melihat dari berbagai aspek. Makanya Bapak Ibu diundang ke sini supaya Bapak Ibu memiliki perspektif yang lebih tinggi dan luas. Benar apa enggak? Ya. Orang yang bisa berpikir dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mau menghukum anak ditimbang dulu aspek psikologis, bagaimana anak trauma apa enggak. Ditimbang dulu aspek mental. Ini si anak nanti bisa ini nggak, mentalnya bisa down apa enggak. Ditimbang dulu aspek fisik. Jangan sampai saya hukum, saya tempeleng, saya sabet, nanti dia sakit, meriang atau berbekas. Ya. Kalau orang punya pertimbangan yang tinggi dan luas, insya Allah nggak ada lagi Pak KDRT. Orang yang melakukan KDRT, mohon maaf, dia timpang. Sana timpang, pengetahuannya timpang, dan sorry to say, imannya timpang. Kenapa? Karena dia tidak mengimani apa yang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, jadi hati-hati. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kita kan sebagai tokoh masyarakat jangan sampai kita mau mendamaikan masyarakat tapi kita sendiri punya penyakit timpang, benar Bang? Tapi kita sendiri tidak bisa melakukan kajian dari berbagai aspek. Kita sendiri gampang tersulut emosi, mohon maaf. Gak layak jadi tokoh masyarakat kalau seperti itu. Kita harus bisa memberikan contoh. Bapak Ibu, sampai kapanpun pemimpin itu adalah manusia biasa, benar apa enggak? Oh, Nabi Muhammad SAW yang manusia biasa. Jadi berhentilah Bapak Ibu mencari contoh sempurna. Benar apa enggak? Jadilah kita contoh bagi keluarga kita dan bagi masyarakat. Berhentilah kita mencari contoh. Berhentilah kita mencari kebenaran. Berhentilah kita mencari alasan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup ini selalu mencari contoh dan selalu mencari pembenaran, hidup kita gak akan ada progres kemajuan. Kenapa? Kita mau berbuat baik, kita lihat tetangga kita, teman kita aja masih seperti itu, ngapain gue berbuat baik? Lama-lama minus kita akhirnya, bener apa enggak? Makanya berhentilah mencari contoh, jadikanlah diri kita contoh bagi masyarakat. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya, karena hari ini masyarakat generasi muda butuh contoh dari para orang tua seperti kita. Ya, mereka butuh, karena mereka dalam masa mencari jati diri. Lanjut kita lihat. Konflik Bapak Ibu ya, ada konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua konflik horizontal. Nah, yang ketiga
konflik seperti artis kemarin, ya kan? Konflik rumah tangga. Nah, kita bahas dulu satu persatu nih sebelum kita bahas strateginya. Jadi Bapak Ibu harus bisa memetakan dulu ya. Lanjut, yang pertama konflik vertikal. Konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Lanjut. Nah, konflik vertikal ini biasanya timbul dari keputusan pemerintah ya, yang dianggap itu tadi menimbulkan ketimpangan, kesenjangan, kecemburuan dan lain sebagainya. Ya. Nah, contohnya deh nih. Kenaikan BBM kemarin kan ada demo, bener ya? Sekarang permasalahannya balik lagi ke kita, bagaimana supaya kita tidak terlalu terdampak. Toh bagi warga yang kurang kompensasi ya. Mau sampai kapan warga kita hidup belas kasihan kompensasi? Bener apa enggak? Berarti PR-nya di sini Bapak Ibu sebagai tokoh masyarakat harus mengajak. Ayo dong. Mau sampai kapan? Mohon maaf nih, kamu termasuk dalam golongan warga yang miskin. Mau sampai kapan kamu dikasihani terus oleh pemerintah? Ayo bangkit. Bikin usaha. Bikin kegiatan ketahanan ekonomi. Jadi jangan kita hanya mindsetnya arah bantuan, tapi kita udah nasib dengan melakukan pemberdayaan ekonomi. Setuju atau enggak Bapak Ibu? Harus. Jadi kalau kita bicara konflik, tergantung kita mau menyelesaikan konflik sampai hilir apa enggak. Kalau mau sampai hilir, Bapak Ibu ayo berdaya. Galakan pemberdayaan ketahanan ekonomi keluarga sebagai solusi menangani konflik. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ibu. Ya. Nah, lanjut lagi. Konflik antara konflik vertikal nih ya, contoh kenaikan BBM. Yang kedua konflik horizontal. Konflik sesama elemen masyarakat karena perbedaan sudut pandang pemikiran terhadap suatu sikap, tindakan atau kejadian yang ada. Ya, yang paling gampang kemarin 2019 atau di 2017 Pilkada DKI, ya kan rata-rata konflik itu, polarisasi, perang diksi, ya perang asumsi. Nah itu bisa berpotensi konflik, hati-hati. Belum lagi nanti anak-anak kita rawan untuk disusupi, ya kan? Anak-anak SMA tempo hari di DKI hanya dikasih uang 100.000, dikasih nasi bungkus, mau tuh naik kontainer di tasnya isinya bau batu, lemparin gedung DPR. Nah itu hati-hati, ya kan? Itu konflik yang memang sengaja dibuat. Sebenarnya itu adalah konflik horizontal. Yang berkepentingan itu adalah masing-masing elemen. Bisa antar partai, bisa golongan, bisa kandidat capres, bisa kandidat cagup, ya. Kita sudah bosan lah di DKI Jakarta, masa seperti itu terus. Bener apa enggak? Jangan sampai. Nah, lanjut, yang ketiga, konflik. Ya, contohnya ada juga sengketa tanah, ya. Oke, lanjut. Nah, ini konflik rumah tangga. Nah, ini dia. Hati-hati, ini yang lebih sering terjadi. Lebih sering terjadi. Dan tanpa kita sadari, konflik rumah tangga ini pemicu konflik-konflik yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, jika ada seorang ayah yang memukul ibu dan itu disaksikan oleh anak, itu si anak 70% akan melakukan hal yang sama pada pasangan yang nanti kelak dia dewasa. Loh iya? Oh wajar, berarti saya sebagai seorang suami, saya mukul istri saya kalau istri saya nggak nurut atau beda pendapat. Oh wajar, karena saya melihat begitu. Saya dididik dari keluarga yang seperti itu. Kenapa kamu? Saya hanya terinspirasi melalui apa yang dilakukan oleh ayah saya. Jadi hati-hati anak laki-laki. Ya, Bapak Ibu yang punya anak laki-laki, termasuk saya, ya, itu hati-hati. Sebagai seorang ayah, tingkah laku kita 99% ditiru oleh anak-anak kita. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Jadi mohon maaf, saya sendiri sudah 15 tahun menikah, bukan berarti saya ini sempurna, ya kan? Ya mungkin pernah juga konflik rumah tangga, tapi eskalasinya kan bisa dikendalikan. Bohong kalau orang bilang, oh udah 20 tahun nggak pernah konflik, nggak pernah cekcok. Bohong ya. Yang namanya permasalahan rumah tangga kan dari A sampai Z banyak. Nah itu lagi, kita dituntut untuk memiliki aspek kajian, aspek analisis yang tinggi. Ya, jadi kalau kita sendiri terjerembab dalam konflik rumah tangga, sebentar, cut dulu ya konfliknya. Bapak Ibu boleh mundur 3 langkah.
keluarkan diri kita sebagai seorang suami. Kita lihat, oh si A konflik sama istri. Kira-kira kalau si A mukul, istrinya trauma apa enggak? Kira-kira anaknya nanti akan mengikuti apa enggak? Kira-kira dosa apa enggak? Saya nafkahin, membahagiakan istri saya belum tentu cukup. Belum tentu istri saya ini keinginan tercapai, kok saya sekarang menganiaya. Dulu 40 tahun yang lalu saya ngejar-ngejar dia susah, kok sekarang saya sia-siakan. Kalau Bapak Ibu nggak bisa maafin seseorang yang punya kesalahan sama Bapak Ibu nggak akan bisa bangkit. Bawaannya sakit hati terus, benar apa nggak? Oke, tolong dada belakang tepuk-tepuk, ikutin kata-kata saya. Wahai diriku sendiri, maafkanlah kesalahanmu yang bodoh itu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Wajar jika kamu pernah salah. Nabi aja salah, masa kamu gak pernah salah? Yang kedua, diriku, maafkanlah kesalahan saudaramu, kesalahan temanmu, handai tolanmu yang telah menyakiti dirimu sendiri. Ikhlaskanlah, maka Tuhan akan mengganti berkali-kali lipat. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dulu dong untuk diri kita. Ikhlasin, Pak. Yang udah terjadi ikhlasin, Pak. Kesalahan istri kita sudah ikhlasin, kesalahan suami kita sudah ikhlasin. Mau sampai kapan diungkit-ungkit terus? Benar apa? Kita menghadapi masa depan, bukan masa lalu. Benar ya? Kita masih ada dikasih umur 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi. Ya, siapa yang tahu? Bisa jadi Bapak meninggal duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya meninggal belakangan, Bapak duluan. Ya kan? Jadi ngapain kita bicara masa lalu terus? Setuju ya Bapak Ibu? Ya, jadi ikhlaskan diri kita. Setelah ikhlas, saya perbanyak sholat tahajud Bapak Ibu. Ya, pada saat hari ke-7 saya sholat tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan gambar. Kau itu punya potensi sebagai motivator, public speaker, penulis buku. Saya ingat akhirnya, oh iya, waktu SD, SMP, SMA, saya nilai bahasa Indonesia selalu 8, 9. Saya jago bikin pantun, saya jago bikin karya tulis. Kenapa saya nggak mencari nafkah melalui motivator dan nulis buku? Ya, karena saya bisnis macam-macam. Bujuk rayu teman ikut ini sampai habis ratusan juta. Nah, begitu saya jadi motivator, ya 2011, nggak lama. Itu 2012 Bapak Ibu sudah tadi lihat video di RCTI. Saya launching buku pertama itu, 7 mukjizat finansial. Ya, bagaimana strategi percepatan rezeki. Jadi buku nasional bestseller. Nah itulah saya buktikan kepada Bapak Ibu. Jangan pedulikan kondisi diri kita saat ini dan saat lalu. Pikirkan kondisi yang akan kita capai. Saya nulis buku itu sambil nangis dalam kamar 4 bulan. Saya nggak mikirin kondisi saya sekarang. Saya mikirin yang akan datang apa. Bapak Ibu, dalam Al-Quran sudah difirmankan oleh Allah. Sesungguhnya Allah ada bersama persakaan hamba. Kalau Bapak Ibu menyangka saya akan bangkit, saya akan bisa move on, saya akan bisa maju. Atas izin Allah saya akan tunjukkan saya bisa. Jadi kesuksesan itu ada formulanya, ada resep. Tinggal kita mau ngikutin resep dari Allah apa enggak. Benar apa enggak Bapak Ibu? Jadi harus optimis, harus semangat. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Baik Motivers, itu tadi motivasi saya untuk 100 orang perangkat masyarakat di Hotel Akmani, Jakarta Pusat. Dan semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat, bisa mencegah konflik sosial, baik konflik vertikal, horizontal, dan konflik keluarga. Baik Motivers, nantikan motivasi saya selanjutnya hanya di Hamri Gusman Official. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen. Sampai berjumpa pada acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.